Oke, gue makasih banget nih sebelumnya buat Pao Nation ya. Pao 66 Nation nih buat Mas Fajar yang udah ngasih waktu luangnya untuk mampir di kegiatan rutin kita latihan Altar Stream bersama teman-teman di sini. 20 tahun perjalanan kita, alhamdulillah gue masih dikasih kesehatan, masih sama drummer gue juga Alfa, kita ngebentuk bareng sama Jaya. Ya ada proses sih ya, proses berjalannya waktu, ganti personil, terusnya permasalahan juga banyak, sehingga menjadikan kita seakan-akan lambat dalam mengeluarkan perilisan album Merah Putih ini. Ya sekali lagi ya gue mau bercerita ke semua teman-teman metalhead di Indonesia. Altar Stream berproses 20 tahun bukannya tidak berproses selayaknya band untuk mencapai sebuah album, tapi karena memang ada satu kendala, kendala yang tidak kita inginkan juga gitu kan. Kita berproses rekaman untuk mencapai album Merah Putih menjadi satu album CD ini. Kita sudah 3 kali rekaman gitu kan, 2 kali gagal, dan ketiga kalinya ini baru bisa terrealisasi dengan label Rabbit Window. Nah, adapun line up yang mengisi di album Altar Stream Merah Putih ini, dia masih personil yang lama juga. Ada Alfa di drum, ada Jaya di bass, dan Ako di gitar. Sebenarnya apa sih yang mau kita tuangkan di album Merah Putih ini? Ini sebenarnya sebuah karya ya kan? Karya kita yang mengedepankan sebenarnya pada persoalan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan kita hidup di Republik Indonesia ini gitu. Jadi temanya kita ambil Merah Putih karena memang itu menceritakan proses perjalanan bangsa Indonesia ya kan, dimana dalam 8 track yang ada di sini ya kan, di sini ada Merah Putih, ada Kemerdekaan Semu, ada Badu Tua, ada Amarah Terpendam, ada Total Halusinasi, Stardust, dan Revolusi. Ini adalah satu cerita kesinambungan. Ya antara satu lagu dengan lagu yang lainnya ini menceritakan satu kesinambungan cerita gitu kan. Cerita di mana intinya kita butuh satu revolusi, kita butuh satu perubahan dengan catatan. Yang kita maksud revolusi ini adalah revolusi budaya, revolusi pemikiran, bukan revolusi anarkis. Itu kalau kita bicara tentang tema atau lirik yang kita mau sampaikan ke teman-teman yang ada di Indonesia khususnya kan gitu. Nah kalau dari segi musikalitas sih sebenarnya Altar Stream memang awalnya kita ngebentuk band ini dikarenakan satu hobi yang sama ya kan, gua Apai sama Jaya memang kita berdekatan gitu, teman kecil ya kan, teman main macam-macam ya kan, hingga kita ngebentuk band namanya Altar Stream. Memang arah kita pada saat itu mau ngeband ya tujuannya sebenarnya cuma menyalurkan hobi, dan pilihan kita kenapa harus main musik thrash metal karena kita anggap thrash metal itu kita gagal di laki-laki kita. Dan influence kita yang jelas 3 band besar thrash metal, yaitu Metallica, Sepultura, dan Kreator, yang menginspirasi daripada musikalitas Altar Stream sendiri. Menunggu 20 tahun itu proses yang panjang, lelah letih ya udah kita rasakan gitu kan, sehingga tercapainya perilisan album Merah Putih ini juga dengan sebuah proses ya kan. Kalau kita mau boleh cerita sedikit ya kan, kita mengalami 3 kali rekaman. Yang pertama itu pada saat itu masih di studio Jakarta juga di Magenta, itu pada tahun 2003. Kita anggap gagal karena tidak terrealisasi perilisan, dan kita rekaman lagi di Kalibata itu dengan rekaman yang kedua itu kita di Kalibata sama masih teman juga itu di ZF Production, sama mengalami proses kegagalan. Artinya kegagalan di sini ya tidak terrealisasi menjadi sebuah album di tahun 2006 ya Pak ya, benar ya? Ya 2006. Dari 2006 sampai 2014 itu menunggu jangka waktu
berapa tahun ya, gue juga masih bingung nih hitungnya, tapi cukup lama sampai akhirnya terrealisasi album ini dengan sebuah proses. Awalnya kita ngobrol dengan salah satu teman kita namanya Radit, ya ngobrol tentang perjalanan band dan lain-lain. Akhirnya terjadilah satu deal tertentu untuk merealisasikan album ini. Akhirnya waktu itu Radit bilang, ya udah kita garap, terus mau rekaman di mana. Nah, kita juga bingung mau rekaman di mana, ya kan? Karena kita butuh juga satu sound yang bukannya berbeda, tetapi sound yang kita inginkan seperti apa kan gitu. Akhirnya kita masuk ke studio Rhythm di kawasan Jakarta Timur, dan kita gandeng waktu itu Kang Iram Camp untuk menjadi operator daripada rekaman album Merah Putih ini. Terus apa? Ya masih nggak mulus juga, masih ada perjalanan-perjalanan lain. Kita tertunda realisasi rekaman 2014, tertunda 1 tahun. Tapi semua itu ya memang sebuah proses yang nggak apa ya, kita anggap ya udah biasa lah dari perjalanan sebelumnya. Dan akhirnya pada Oktober 2015 produksi album Merah Putih ini selesai di bawah label Radit Lindung dan pendistribusian yang dibantu oleh ISP Bandung. Ya mungkin itu aja yang bisa gue ceritakan ke teman-teman tentang album Merah Putih di sini. Mudah-mudahan album Merah Putih dari Altar Scream ini mampu menjadikan sebuah wacana atau alternatif untuk pendengar musik metal di Indonesia, supaya apa? Ya khususnya ya di Indonesia, supaya ya ada apa ya? Ada hal yang lain ya. Kita nggak berbeda, kita sama dengan teman-teman, kita juga nggak sehebat teman-teman. Cuma ya sekali lagi yang gue katakan tadi, di dalam album Merah Putih ini satu ada buklet perjalanan biografi Altar Scream dari tahun 96 sampai 2015, dan yang kedua di sini nggak hanya bicara musikalitas, tapi di sini bicara sesuatu yang terjadi di Indonesia dengan latar belakang apa yang pernah kita lihat, dengar, dan rasakan. Itu aja sih buat gua, dan mudah-mudahan kita tetap berjalan terus seperti layaknya band-band yang lain dan mencapai hal yang kita inginkan. Terima kasih dan salam adil dan makmur.